Halo, selamat pagi. Untuk hari ini, karena di kelas 11 IPS, yaitu pelajaran sosiologi, ya materi pertama kali. Di sini kemarin kita udah di kelas 10 ya. Khususnya kita sudah mempelajari tentang ilmu sosiologi, di mana nanti kita akan kelas 11 ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Jadi kelompok sosial ini adalah materi pertama yang akan saya bahas bersama kalian. Di sini sudah terlihat pembelajaran tentang kelompok sosial. Ya, di sini ya. Saya perlihatkan dulu. Di sini, jadi pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk dengan kemampuannya terbatas ya. Jadi manusia itu kemampuannya sangat terbatas sekali, sehingga kita tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan kita setiap hari itu sendiri ya. Seperti tumbuhan dan hewan itu mereka tidak bisa hidup tanpa organisme lain ya. Mereka bisa hidup bersandingan. Karena manusia terbatas, makhluk hidup juga tumbuhan dan hewan itu juga sangatlah terbatas juga. Jadi oleh karena itu manusia itu selalu bersama dengan teman, orang lain, teman dekat, keluarga dan yang lainnya itu untuk mencapai tujuan hidup dengan cara membentuk kelompok sosial ya. Jadi kelompok sosial itu lebih mendasarkan yang pertama itu lebih ke setiap orang pasti membutuhkan rasa aman. Ya, membutuhkan rasa aman. Kemudian ada mengembangkan kepribadian dirinya di dalam suatu kelompok itu, ingin mendapatkan makan ya, ingin mendapatkan makan, melanjutkan keturunan diri dan kelompoknya. Jadi banyak dalam setiap keluarga mempunyai keturunan itu untuk meneruskan dari kelompoknya. Kemudian meningkatkan aktivitas dan efisiensi kerja. Jadi untuk peningkatan dari efektivitas dan efisiensi kerja ya. Dari sini nanti kita akan mengulik tentang apa itu kelompok sosial dan mungkin ada tipe-tipe kelompok sosial itu apa aja. Banyak sekali ya harus kita bahas. Jadi sebelumnya saya tanya, nanti kalian sebutkan 2 nama teman dekat kalian di rumah ataupun teman dekat di kelas kalian yang menurut kalian itu sudah menjadi teman curhat, teman ngomong, teman ngobrol, teman main, dan teman-teman yang mungkin menurut kalian itu sangatlah dekat ya. Sebutkan 2 saja. Kemudian di komen di bawah video saya, oke? Saya lanjutkan. Di sini saya ingin memperlihatkan tentang kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Di sini ada gambaran tentang di mana kelompok sosial itu ada anak bercengkrama dengan temannya, kemudian ada cowok dan laki-laki sedang berfoto bersama, makan bersama, kumpul bersama. Dari kerumunan, masak, publik, disitulah disebut dengan kelompok sosial. Hanyalah dari kelompok-kelompok itu ada namanya ya, namanya dan sebutannya. Langsung next. Jadi dasar terbentuknya kelompok sosial yang pertama itu beranjak kita dari kesatuan genealogis atau faktor keturunan, di mana kelompok sosial kalian itu diwujudkan dalam bentuk satu kelompok di dalam keluarga atau family. Di situ ada nenek kakek, ada ayah ibu, ada kakak, ada kemudian ada adik. Di situ adalah sebuah kelompok sosial, kelompok yang pertama yang kalian ketahui. Jadi pastinya kalian punya keluarga dan di situ ada papa, ada mama, dan nenek. Di situ adalah merupakan sebuah dari faktor keturunan. Ya. Next, faktor pembentuk kelompok yang dimaksudkan adalah yang pertama kedekatan. Kedekatan di sini seberapa dekat kalian dengan orang di sekitar kalian. Entah saya melihat di ini di dekat kalian ada ibu, kemudian kalian ngobrol, saya lihat dari jauh, wah itu pasti ada kedekatan antara ibu dan anak. Disitulah dari pembentuk kelompok sosial itu terlihat
kesamaan. Oh, kok anak ini mirip ya sama ibu itu. Nah, seperti itu. Dari segi kesamaan. Kemudian kesamaan kepentingan karena mereka hidup bersama keturunannya dan pastinya mereka akan hidup bersama pula. Jadi setiap hari kita, mungkin tetangga kita, karena dia tetangga kita tahu juga, jadi dia satu keluarga, jadi mereka kesamaan senasibnya seperti kesamaan pekerjaan atau kesamaan rumah, kesamaan umur, kesamaan kedekatan juga gitu dalam ruang lingkup tetangga. Oke, next. Dari sini kita masuk ke tipe. Dari tipe yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, tipe kelompok sosial ini nantinya ada beberapa tipe. Yang pertama adalah kelompok semu. Kelompok semu itu lebih spontan, kita terlihat kita lihat spontan aja ketika kita waktu di jalan, kok ada rame-rame ya. Wah, di situ kita lihat ada proses atau peristiwa tabrakan. Nah, itu disebut kelompok semu. Karena apa? Karena kelompok semu itu lebih bersifat sementara, dan setelah itu nanti mungkin ada kesadarannya di situ, strukturnya akan hilang setelah itu karena mereka pulang masing-masing ya ke rumahnya. Oke, next. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk kelompok semu itu ada 3. Jadi kita lihat di sini ada kerumunan massa dan publik. Jadi di sini ada 3 gambar yang dimana kerumunan itu lebih banyak ke ini, kayak kerumunan orang-orang banyak sekali. Di sini yang pakai masker ini termasuk kerumunan karena banyak orang, itu namanya kerumunan. Kalau lebih ke massa itu lebih ke kerumunan orang yang sedang berdemonstrasi, sedang demo, sedang melakukan unjuk rasa untuk dari pemerintahan, ya seperti gambar di situ. Kalau dalam publik di situ ada Pak Presiden yang sedang melakukan pidato dan disaksikan oleh berbagai banyak menteri, dan di sini disebutkan adalah sebuah publik. Oke, langsung aja ke kelompok nyata. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk kelompok nyata di sini nanti kita akan lebih menjelaskan tentang sebuah kelompok yang sering kita lihat, yang nyata, yang tetap kehadirannya itu bersifat tetap. Hampir semua kelompok yang terjadi dalam masyarakat itu merupakan kelompok nyata. Di sini kelompok nyata itu saya berikan 3 gambar. Yang di situ yang pertama ada kelompok orang yang berkulit hitam. Di situ sama-sama mereka dalam suatu kehidupan yang orang yang dalam kesamaan kulit, kemudian adat istiadat dan yang lainnya. Di sini sama, mereka hitam semua. Ini adalah suku Aborigine. Ya. Dan di situ mereka dalam kehidupannya mereka ada kesamaan, dari kesamaan warna kulit. Kemudian di sini ada kelompok anak laki-laki dan perempuan sedang bermain, ya seperti anak-anak sedang bermain. Kemudian di bawahnya itu ada lembaga yang dimana di situ adalah kelompok partai politik. Di sini lebih nyata, sering kita lihat kalau dalam sebuah pemerintahan pastinya ada partai-partai politik yang di dalamnya. Dari sini, dari materi kelompok sosial, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian komen di bawah dan kemudian kalian tanya di situ. Nanti akan saya upload di YouTube. Untuk YouTube-nya nanti akan saya share di grup. Silahkan kalian komen di bawah kalau ada pertanyaan, karena waktu pembelajaran sosiologi itu hanya 1 jam dan waktu yang lainnya nanti dilanjutkan hari yang lain. Jadi nanti untuk setiap videonya kita akan lakukan zoom di pembelajaran geografi. Oke, sampai ketemu lagi. Selalu belajar di rumah ya, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Mungkin tugas dari saya dari kelompok sosial ini, silahkan kalian hanya komen di bawah, tanya apapun itu tentang materi kelompok sosial, nanti insya Allah saya akan langsung jawabnya di situ. Oke, see you next time guys. Thank you.